Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Municara Sofiatun Nasihah dengan NIM 038, Gilang Suseno dengan NIM 058, dan juga Siti Syarifatul Ulfa dengan NIM 059. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai tantangan dan juga peluang dalam organisasi. Sebelumnya, apa sih itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan studi yang berkenaan tentang apa yang dikerjakan oleh manusia, bagaimana reaksinya dalam berorganisasi, dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. Perilaku ini berhubungan dengan sifat manusia terhadap pekerjaannya, komitmen dan kesetiaan pada organisasi, tugas-tugas tertentu, integritas, rekan bekerja, kerjasama, konflik, produktivitas, motivasi, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih tujuan dari perilaku organisasi tersebut? Di sini ada 3 tujuan dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah mendeskripsikan perilaku manusia. Tujuan ini mempelajari studi perilaku keorganisasian di mana kita bisa mengenali, mendiagnosa, dan menjelaskan kejadian-kejadian secara teratur dan prediktabel terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Tujuan ini memprediksi masa depan organisasi dengan menggunakan kejadian masa kini sebagai prediktornya. Dan yang terakhir adalah mengendalikan perilaku manusia. Dengan adanya pengendalian ini, diharapkan perilaku individu dalam organisasi dapat selalu diarahkan ke arah yang positif, yaitu perilaku yang menunjang pencapaian sasaran dalam organisasi secara efektif. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu apakah ada tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi? Jawabannya ya, tentu saja ada. Di antaranya yang pertama, merespon globalisasi karena era globalisasi telah membuka sekat-sekat antar negara melalui pemberlakuan pasar bebas atau perdagangan bebas. Dan yang kedua yaitu merespon kemajuan teknologi berkembang pesat dewasa ini, dan hal ini telah mengubah sifat esensi pekerjaan dan perilaku organisasi. Yang nomor tiga yaitu merespon diversitas angkatan kerja organisasi pada era globalisasi, memperkerjakan orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Dan yang nomor 4, merespon tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk seperti inflasi yang tinggi dapat membuat karyawan menjadi stres, frustasi, tidak bahagia dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kelima adalah merespon persaingan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang cenderung meningkat. Dan yang terakhir nomor 6 adalah merespon tuntutan konsumen atau pelanggan. Konsumen atau pelanggan merupakan pengguna dari barang atau jasa yang ditawarkan organisasi. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerimaan keragaman dalam organisasi? Yang pertama dengan cara identifikasi keragaman yang ada, mulai dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, latar belakang, dan lainnya. Keragaman ini sebenarnya hal yang sudah pasti ditemui dalam setiap perusahaan. Masalah mungkin saja terjadi bila karyawan senior yang lebih dahulu bekerja merasa kurang dihargai oleh karyawan yang baru atau juniornya. 2. Membangun komunikasi. Masalah komunikasi dan hambatan persepsi bahasa dan budaya perlu diatasi agar terciptanya lingkungan kerja yang baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja berjalan baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi informasi dan melakukan evaluasi hasil kerja. Kesuksesan perusahaan tergantung pada bagaimana cara mengelola sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, pelajari karakteristik. Bila pengelolaan keragaman karyawan dilakukan dengan baik, maka akan dapat menguntungkan perusahaan. Pelajari karakter sesuai dengan bidang kerja. Dengan begitu, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik tanpa harus menimbulkan masalah lain. Yang keempat, rutin melakukan evaluasi.
Untuk menangkal resistensi perubahan, sebisa mungkin libatkanlah setiap karyawan untuk merumuskan evaluasi keragaman. Gunakan hasil evaluasi tersebut untuk membangun kesuksesan perusahaan dengan keberagaman tersebut. Yang kelima, sistem rekrutmen terbuka. Sistem rekrutmen terbuka atau yang biasa disebut Equal Employment Opportunity akan menciptakan kesetaraan, sehingga tidak adanya perbedaan golongan dalam menentukan keputusan rekrutmen tenaga kerja. Equal Employment Opportunity akan membantu perusahaan dalam melakukan penilaian berdasarkan kualifikasi kandidat, wawancara, kompetensi, standar kelulusan, dan penilaian kerja lainnya. Selanjutnya, manfaat penggunaan keragaman dalam organisasi. Yang pertama, akses perubahan pasar. Yang kedua, transformasi bisnis dalam skala besar. Yang ketiga, pelayanan konsumen kualitas prima. Yang keempat, pemberdayaan tempat kerja. Yang kelima, kualitas total atau total quality. Yang keenam, sumber-sumber kanan atau partnership. Yang ketujuh, keberlanjutan proses belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.